Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anakku sekalian, ya, pemirsa TV Sepaliska yang dirahmati Allah. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini masih bisa menjalankan puasa Ramadan yang sudah mendekati akhir. Salat salam mudah-mudahan terlimpah curahkan kepada Nabi Agung akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau dan sahabatnya, serta seluruh pengikutnya. Anak-anakku, pada hari ini saya akan menyampaikan satu materi yang berkaitan dengan citra diri anak salih. Di dalam Al-Quran, seorang nabi yang mulia yang disebut dengan Abul Anbiya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, berdoa dengan doa yang ringkas, Rabbi habli minas salihin. Kemudian Nabi Yakub juga berdoa kepada Allah dengan doa yang beliau panjatkan, Rabbana hablana min ladunka dzurriyyatan thayyibah wa antas sami'ud du'a. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku anak-anak yang baik, anak-anak yang salih, keturunan-keturunan yang baik, dan Engkau maha mendengarkan doa. Dua doa Nabi yang mulia ini sudah cukup menggambarkan begitu pentingnya seorang anak bagi orang tua. Tapi tidak sekedar anak, tapi anak yang salih. Salih dalam bahasa Arab artinya dalam bahasa Indonesia adalah baik. Ya. Kalau jamaah adalah solihun atau solihin, itu artinya orang-orang yang baik. Lalu apa ya citra diri seorang yang salih menurut Al-Quranul Karim? Anak-anak bisa melihat di berbagai macam ayat. Misalkan di surah Al-Baqarah 133. Ya. Kemudian di dalam surat Luqman ayat 13. Ciri yang utama mereka adalah seorang anak yang senantiasa mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam melakukan segalanya, menuhankan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jauh dari segala macam kesyirikan, lebih-lebih syirik akbar, yaitu menyembah kepada selain Allah. Maka dari definisi ini tidak dijumpai anak saleh itu anak yang musyrik, ya, mempersekutukan. Dia adalah seorang anak yang kuat imannya, yang selalu belajar agama, yang jauh dari ya ramalan zodiak, tidak percaya terhadap dukun-dukun, mantra-mantra syirik dan sebagainya. Itu ciri yang utama. Sebagaimana seorang hamba Allah yang saleh Luqman, ya, Al-Hakim memberi nasihat, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun azim. Kemudian yang kedua adalah rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Luqman nasihatkan, ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Wahai anakku terkasih, ya, dirikanlah salat. Perintahkan orang untuk melakukan kebaikan dan larang mereka terhadap kemungkaran. Ini adalah merupakan ciri yang disampaikan oleh Allah Ta'ala dalam surah Luqman ini. Ya, ciri yang berikutnya adalah anak soleh ini adalah anak yang senantiasa berupaya untuk menjaga akhlaknya menjadi akhlak yang karimah.
akhlak yang mulia. Yang ini merupakan misi utama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda dalam hadis yang Bukhari, ya, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus tidak lain hanya untuk menyempurnakan budi pekerti yang baik. Anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi anak salih merupakan anak yang memiliki ciri-ciri positif. Nah, di antaranya 3 tadi, dan ada tambahan yang sangat penting bahwa mereka adalah anak-anak yang senantiasa patuh kepada orang tua, guru, dan selalu sayang kepada temannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an surat Luqman juga yang saya ambil, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilmun fala tudihuma. Wa in jahadaka, dan jika keduanya memaksa engkau untuk mempersekutukan aku, ma laisa laka bihil ilmun, yang kamu tidak memiliki pengetahuan atasnya, fala tuti'huma, maka jangan taati keduanya. Jadi batas taat itu adalah ketika orang tua memerintahkan anaknya bermaksiat kepada Allah, berdurhaka kepada Allah, durhaka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian wa shahibhuma fid dunya ma'rufan, dan pergaulilah keduanya di muka bumi ini dengan cara yang baik. Sekalipun orang tua kita mungkin tidak sholat, masih belum puasa, bahkan kafir sekalipun, tetap anak-anak harus bersikap lemah lembut kepada kedua orang tua, sebagaimana Allah firmankan di dalam surat Al-Isra ayat 23. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Allah telah menetapkan, Allah telah memutuskan, Allah telah perintahkan, jangan sampai kalian menyembah kepada selain Allah dan hendaklah berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Ihsan itu adalah senantiasa baik. Contoh konkretnya orang tua yang kafir adalah orang tua Nabi Ibrahim alaihissalam yang namanya Azar, yang sangat kasar, yang mengancam, merajam Nabi Ibrahim. Merajam itu artinya melempari batu sampai mati. Tapi tetap Nabi Ibrahim berusaha untuk berbuat baik, berbuat ihsan, bahkan pernah meminta kepada Allah Ta'ala supaya orang tuanya diampuni. Tapi Allah melarangnya. Di dalam surat Taubah ayat 113, larangan mendoakan ampunan terhadap orang tua yang telah meninggal dunia dalam keadaan musyrik atau kafir, karena doanya pun tidak ada manfaatnya. Bahkan Nabi pun pernah menginginkan mendoakan paman beliau yang mati dalam keadaan musyrik, yaitu Abu Thalib. Itu pun dilarang oleh Allah Ta'ala dalam surat At-Taubah ayat 80. Wahai Muhammad, andai kata engkau doakan sampai 70 kali, niscaya doamu tidak akan diterima. Inilah yang Pak Komar bisa sampaikan dalam ceramah singkat ya 7 menit ini. Mudah-mudahan diberikan pemahaman yang benar oleh Allah Ta'ala, dan ini sebagai amal soleh kita bersama, baik saya yang menyampaikan dan anak-anak yang mendengarkan, dicatat sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadana wa iyyakum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Pak Komar ada kuis untuk bisa dijawab di Instagram, ya. Yang surat yang saya sampaikan di dalam surat Luqman tentang larangan berbuat syirik terdapat dalam ayat keberapa? Saya ulangi, di dalam surat Luqman yang telah kami sampaikan di dalam ceramah tadi, ada larangan berbuat syirik kepada Allah. Terdapat pada ayat yang keberapa, dan tulis juga terjemahannya. Terima kasih.